Halo semua, perkenalkan kami dari Kompas 2. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rafalia Waisya Putri dengan NIM 250910201015. Perkenalkan, saya Tasya Islami Masa dengan NIM 250910201097. Perkenalkan, nama saya Aida Fida Puswardani dengan NIM 25091020111105. Perkenalkan, saya Siva Krisa Safira dengan NIM 250910201116. Apakah kalian tahu siapa Menteri Keuangan Indonesia? Ya, Bapak Yudi Sadewa yang mulai bertugas sejak 8 September 2025 dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana sih latar belakang beliau? Bapak Yudi Sadewa memiliki pendidikan di bidang ekonomi, mulai dari sarjana di Indonesia hingga meraih gelar magister dan doktor PhD di luar negeri, dengan fokus pada ekonomi makro dan kebijakan publik. Setelah itu, beliau memulai berkarir di bidang ekonomi dan menjadi analisis kebijakan di berbagai lembaga, dan juga pernah menjabat sebagai ketua lembaga penjamin simpanan atau LPS. Perpaduan pendidikan yang kuat dan pengalaman yang strategis membawanya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apa saja sih peran beliau? Beliau memimpin Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola keuangan negara, mulai dari penyusunan anggaran, kebijakan pajak, hingga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apa sih ciri khas beliau? Beliau dikenal sebagai sosok reformis, yaitu pemimpin yang mendorong perubahan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada agar lebih efektif, transparan, dan modernisasi dalam sistem keuangan negara. Dalam praktiknya, Purbaya menggunakan instrumen pertama LPS seperti peminjaman simpanan nasabah dan resolusi bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Keputusan yang diambil berbasis data kondisi perbankan dan risiko yang berkembang. Ia juga aktif berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan OJK dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu, komunikasi publik juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Purbaya menggunakan wewenangnya secara tegas dalam situasi yang menyangkut stabilitas perbankan, terutama saat menangani bank bermasalah. Namun, dalam praktiknya tetap dilakukan secara kolektif melalui koordinasi dengan anggota Dewan Komisioner dan lembaga terkait. Artinya, meskipun memiliki otoritas penting, keputusan tetap melalui proses bersama agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa bulan lalu, gaya komunikasi Purbaya menjadi sorotan publik karena dinilai terlalu cowboy atau tegas belak-belakan dan juga kontras dengan kultur birokrasi yang dianggap terlalu hati-hati. Namun, di balik itu semua terdapat nilai positif, yaitu transparansi dan otentisitas. Dan gaya ini berdampak pada berkurangnya jarak antara pemerintah, publik, dan meningkatkan akuntabilitas. Bagaimana sih cara Bapak Purbaya mengambil keputusan di tengah konflik? Yang pertama, berbasis data dan simulasi. Yang kedua, optimalisasi APBN. Yang ketiga, analisis fundamental. Yang keempat, tegas terhadap kritik yang tidak valid. Dan yang kelima, fokus pada stabilitas domestik. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Purbaya sering menekankan bahwa setiap rupiah adalah amanah rakyat yang harus menghadirkan dampak nyata, bukan sekedar angka di atas kertas. Hal ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan integritas tinggi dan bersikap tegas dalam pengawasan anggaran, namun tetap fleksibel dalam mencari solusi yang inovatif. Dibandingkan dengan tokoh teknokrat yang lain seperti Sri Mulyani, Bapak Purbaya memiliki pendekatan yang lebih populis dan fokus pada penguatan ekonomi regional guna mengatasi ketimpangan. Sementara pemimpin teknokrat pada umumnya lebih menitik beratkan pada stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar global melalui narasi yang kaku. Bapak Purbaya lebih menonjolkan gaya komunikasi yang persuasif dan kolaboratif.